Kalau hari ini aku masih bisa mengenal budaya Jawa, menari, dan belajar gamelan, itu karena ada para leluhur yang telah menjaganya selama ratusan tahun. Karena itulah aku menghormati para leluhur. Sebagai pengingat bahwa budaya yang kita warisi hari ini adalah warisan berharga yang harus diteruskan kepada generasi berikutnya. Karena kalau bukan kita yang menjaga, siapa lagi? Bersama kokohku, aku terus belajar memahami budaya sedikit demi sedikit. Bagiku, mencintai budaya tidak cukup hanya dengan mengaguminya. Aku ingin ikut beraksi, mencari tahu sejarahnya, melakoninya dalam kehidupan sehari-hari, dan memahami makna yang terkandung di dalam setiap tradisi. Aku percaya budaya tidak memiliki batasan. Siapa saja bisa mencintai dan menjaganya. Aku menyukai seni budaya dan sejarah Jawa, dan aku berharap aku bisa terus menjadi bagian dari mereka yang menjaga warisan para leluhur, agar tetap hidup dari generasi ke generasi. Inilah ceritaku, menjaga warisan budaya Jawa. Di sini spot yang paling suka di rumah El, karena di sini ada koleksi-koleksi El, ada belangkon. Ini ada belangkonnya, juga ada ini belangkon, tapi belangkonnya namanya belangkon jumputan. Ini ada yang warna hijau, nih belangkon El. Di sini ada patung-patung El. El suka karena ini beberapa patung El dikasih maestro. Ini ada patung Dewa Kwankong, ada Dewa Siwa, ada Dewa Ganesha. Di sini juga ada Eyang Semar. El suka karakter Eyang Semar karena sifatnya Eyang Semar itu pemomong gitu. Jadi pemomong para dewa-dewa. Kalau ini juga Aku tahu loh cerita dan sejarah dari semua pemberian para maestro ini. Mungkin karena mereka tahu aku suka belajar budaya, makanya aku dipercaya untuk menyimpan dan merawatnya. Ada juga yang waktu pertama kali diberikan, aku belum tahu sejarahnya. Tapi setelah itu, aku jadi semangat mencari tahu dan belajar cerita di baliknya. Oh iya, ada lagi nih spot yang El suka, spot topeng. Yuk kita ke sana yuk. Ini teman-teman koleksi El yang El suka juga. Di sini ada banyaknya topeng klono. Ini top 3 topengnya El paling suka, ada klono yang ini. El suka ini karena topengnya ini menurut El topengnya hidup. El pakai ya. Gitu. Pembikinnya topeng ini namanya Pak Pono. Bisa dibilang pembikin terbaik di Jogja. Keraton aja pesan sama Pak Pono ini. Aku suka karakter klono karena terlihat gagah. Saat aku menari, gerakanku jadi lincah dan penuh semangat, jadi seru untuk dipelajari. Kalau ini topeng gaya Solo yang buat Pak Narimo, pembikin topeng terbaik di Solo.
El suka topeng ini karena ini ada pakai lapisan emas juga, dan topeng ini solo yang paling bagus. Jadi kayak narinya kayak gini. El pakai dulu ya. Ini baru sebagian kecil dari koleksiku loh. Masih banyak yang lain. Tapi sekarang ikut aku latihan gending dulu yuk. Aku baru 3 tahun belakangan ini menyukai dan mempelajari kesenian Jawa klasik. Yang pertama kali aku pelajari adalah gamelan, terutama kendang. Setelah itu, aku juga mulai belajar menari. Dan semuanya berawal dari sebuah ketidaksengajaan. 3 tahun yang lalu, aku ikut menyaksikan kirap pusaka. Di sana, aku juga melihat pertunjukan jatilan. Itulah yang menjadi awal perjalananku mencintai kesenian Jawa klasik. Teman-teman, ini Eyang Joko, salah satu maestro gamelan yang aku kagumi. Eyang sudah banyak sekali berkontribusi untuk melestarikan seni karawitan loh. Bahkan, Eyang pernah mengajarkan gamelan hingga ke Amerika. Aku tidak berlatih sendiri, ada kokohku juga, Koko Jo. Awalnya, dia sering melihat aku latihan. Lama-lama ikut suka kesenian Jawa klasik. Sekarang, kami berdua sama-sama belajar dan berlatih. Sedikit demi sedikit, kami belajar untuk mencintai, memahami, dan ikut melestarikan budaya di tempat kami tinggal. Bagaimana yang bagus? Makasih Eyang. Nuhun ya. Tenun. Ini dulu belajarnya dari mana? Saya belajarnya dari Omah Cangkem. Pak Parti? Lalu kami belajar di Pak Gandung Jatmiko. Gandung itu muridnya yang dulu. Ya, ini tadi yang melihat sudah bagus latihannya, tetapi masih harus belajar terus, ya. Jangan putus asa terus. Eyang juga dikenal sebagai komposer gending Jawa dan pelatih karawitan. Aku senang sekali bisa belajar bersama Eyang. Makanya, aku berharap suatu hari nanti bisa menjadi seperti Eyang Joko. Terus belajar, berkarya, dan ikut memperkenalkan budaya Jawa kepada banyak orang. Kok seneng nggak? Kita baru belajar nari tapi udah bisa pentas di mana-mana. Jelas seneng dong El kok. Oh, itu apa Koko? Kalau yang paling pentas yang Koko paling dibanggakan di mana kok? Di acara yang di Towo dan acara Bali Spirit Festival. Oh, Kalau kamu El? kalau El ada di acara Bali Spirit Festival, di acara In Journey, dan di acara Grebek Suro 2026. Berkat semua yang aku dan Koko dapatkan selama beberapa tahun ini, kami jadi makin semangat untuk terus belajar dan tampil. Siapa tahu ada teman-teman yang jadi suka kesenian Jawa setelah melihat kami. Aku senang kalau bisa mengajak teman-teman untuk ikut mengenal dan mencintai budaya kita. Karena budaya akan terus hidup kalau kita menjaganya bersama-sama. Saksme
Lihat nih, kokoku sedang menari Jawa klasik. Indah kan teman-teman? Setiap gerakannya terlihat halus dan tenang. Kokojo memang lebih suka tarian yang gerakannya lembut seperti ini. Katanya, menari juga melatih kesabaran dan ketelitian. Kalau aku sih lebih suka tarian yang energik, tegas, dan penuh semangat. Walaupun kesukaan kami berbeda, kami sama-sama senang belajar budaya Jawa. Setiap orang bisa menemukan gaya yang paling sesuai dengan dirinya. Menurutku, itulah yang membuat kesenian Jawa menjadi semakin menarik untuk dipelajari. Teman-teman, ini adalah paguyuban kesenian Suryo Kencono. Salah satu tempat aku dan Koko belajar dan berlatih menari. Di sini kami dibimbing oleh Romo Krevianto. Aku kagum sekali sama Romo. Romo sudah menampilkan pertunjukan tari di banyak kota, bahkan hingga ke berbagai negara. Keren kan? Tapi yang paling aku suka, Romo selalu mau berbagi ilmu dan pengalamannya kepada kami. Disinilah aku dan Koko belajar tari klasik gaya Yogyakarta. Romo sering mengajarkan kepada kami bahwa untuk menjaga seni klasik Mataram, yang paling penting adalah rasa cinta dan ketekunan. Karena tanpa cinta, kita akan mudah menyerah. Dan tanpa ketekunan, kita tidak akan bisa terus belajar. Setiap minggu, aku dan Koko berlatih di sini 2 kali. Kami mengulang gerakan yang sama berkali-kali agar menjadi lebih baik. Kadang terasa melelahkan, tapi aku menikmatinya karena setiap latihan membuatku jadi lebih baik. Seni tari klasik Mataram memang tidak mudah dipelajari. Tidak hanya mengajarkan gerakan yang indah untuk ditonton, tetapi juga nilai-nilai kehidupan untuk diteladani. Makanya, aku ingin terus belajar dan menjaganya. Itu beberapa PR yang kemarin masih harus diperbaiki di rumah supaya cepat lebih bagus lagi. Latihannya tidak hanya di pendopo atau di sanggar, di rumah juga harus selalu berlatih supaya nanti untuk peningkatan teknisnya, kemudian peningkatan karakter itu bisa lebih cepat lagi. Buatku, menjaga warisan budaya bukan hanya tentang mengingat masa lalu, tapi juga tentang memastikan agar seni ini tetap hidup dan bisa dinikmati oleh generasi di masa depan. Hai teman-teman, di sini tempat El kesukaan El sama Koko, ya kan Koko? Iya, ini tempat kesukaan kita berdua.
El suka tempat ini karena di sini banyak pusaka-pusakanya. Yuk kita ke dalam yuk. Perjalananku belajar budaya Jawa tidak hanya tentang tari dan gamelan. Aku juga senang belajar tentang keris. Banyak ya El, koleksi kerisnya. Iya, banyak ya. Kamu tahu nggak ini dari mana aja? Tahu dong. Kalau yang ini dari Bali, kalau yang ini dari Bugis, ini dari Jawa Timur. Kalau yang hitam ini dari gaya Yogyakarta, kalau yang belakangnya dari gaya Surakarta, kalau yang depan ini buat keris putri. Oh, banyak ya Iya, macam-macamnya. banyak, emang banyak banget. Cara bedainnya gimana El? Oh, tolong ambilin dong. Oh ya. Jadi kalau gaya Yogyakarta tuh seperti ini. Kalau gaya Yogyakarta ininya halus semuanya, jadi kayak rata tuh. Kalau Surakarta? Kalau Surakarta ini ada lancipnya dan lebih besar, kayak ada melengkungnya gitu. Dan ininya ada kayak ininya, tajamnya ini. Itu. Yuk El, kita lihat dari yang lain lagi El. Yuk, udah. Aku senang datang ke Sanggar Keris Mataram. Di sini, aku bisa belajar banyak hal tentang warisan budaya Jawa. Bagiku, keris bukan hanya sebuah benda pusaka. Di dalamnya ada sejarah, seni, dan cerita panjang dari para leluhur. Mau nggak kita belajar nempa sama Ki Dawid? Ayo. Yuk, boleh. Yuk. Yuk. Al mau nyoba nempa boleh nggak Mas David? Boleh. Jo, ikut nempa. Jo, nanti nonton aja dari Jo. Kalau mau nempa, bajunya El harus dilepas dulu. Oke, siap. Soalnya nggak boleh kalau pakai itu. Oh. Kalau Jo nggak ikut nempa, nanti duduk aja sambil melihat El yang nempa. Oh iya. Ya, yuk masuk. Yuk, ayo. Teman-teman, ternyata membuat keris itu tidak mudah loh. Besi harus dipanaskan dan ditempa berkali-kali sampai menjadi sebuah keris yang indah. Ini panas banget loh teman-teman, dan palunya berat. Mencoba proses ini membuatku belajar tentang kesabaran dan ketekunan, karena seperti keris yang ditempa sedikit demi sedikit. Aku juga sedang belajar menjadi pribadi yang lebih baik sambil mengenal budaya Jawa. Kamu juga mau coba, teman? Datang ya ke Sanggar Keris Mataram Yogyakarta. Teman-teman, di Sanggar Keris Mataram ini bukan cuma ada galeri dan tempat nempah keris loh. Ada juga museum yang menyimpan banyak koleksi dan cerita menarik. Yuk sekarang ikut aku ke museumnya. Kulo nuwun Ki. Sugeng rawuh. Nama saya El. Sama saya Jo. Oh, El dengan Jo. Iya. Ki, El mau tahu sejarah keris dong. Baik, jadi kedatangan El dengan kakak Jo di sini sudah tepat. Kami di sini adalah tempat untuk pelestarian budaya keris Gagrak Mataram. Mataram di sini itu artinya sebagai geoheritage atau geokultural, bahwa kita di Jogja dan kakak tertua kita di Solo itu adalah bagian dari Mataram kuno. Teman-teman, tahukah kamu? Keris sudah diakui oleh UNESCO loh sebagai warisan budaya tak benda milik Indonesia.
Pengakuan itu diberikan karena keris bukan hanya sebuah benda pusaka. Di dalamnya ada seni, sejarah, pengetahuan, dan nilai-nilai budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Makanya kita perlu ikut menjaga dan mengenalkan keris sebagai salah satu warisan budaya Indonesia. Mungkin di L dengan Kakak Jo bisa melihat kalau kita tidak mau untuk merawat dan merawat keris akan seperti ini bentuknya. Makanya di sini kita tulis keris yang tidak dirawat akan korosi seperti ini. Nah, ini menjadi penting untuk mengetahui tata cara dalam merawat keris. Di balik sebilah keris ternyata tersimpan banyak cerita. Cerita tentang seni, sejarah, ketekunan, dan kecintaan para leluhur terhadap budayanya. Aku senang bisa belajar dan mendengarkan cerita-cerita itu. Semakin aku belajar, semakin aku menyadari betapa kayanya budaya Indonesia. Dan semakin besar juga keinginanku untuk ikut menjaganya. Karena bagiku, menjaga budaya bukan hanya tentang mengingat masa lalu, tapi juga tentang menjaga agar cerita itu tetap hidup dan bisa diteruskan kepada generasi berikutnya. Dan aku berharap aku bisa menjadi salah satu anak yang ikut menjaga warisan itu. Dari tarian, gamelan, hingga keris, aku belajar bahwa setiap warisan budaya menyimpan cerita dan nilai-nilai kehidupan yang berharga. Aku juga belajar bahwa menjaga budaya bukan hanya tugas para maestro atau orang dewasa. Sebagai anak Indonesia, kita juga harus menjaganya. Aku masih terus belajar, masih banyak hal yang ingin aku ketahui tentang budaya Jawa dan warisan para leluhur. Tapi satu hal yang aku yakini, budaya akan tetap hidup jika ada yang mau menjaganya. Dan aku berharap semakin banyak teman-teman yang ikut bangga, mengenal, dan mencintai budaya Indonesia, agar jejak para leluhur tetap hidup dalam langkah generasi berikutnya.